Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas KB D ini akan menjelaskan tentang skema data warehouse. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin dimulai dari Ya, Afrida. perkenalkan nama saya Afrida Ramawati, NRP 04. Saya Asmaul Husna, NRP 0044. Saya Najla Lalinigma, NRP 0046. Oke, next. Di sini outline yang akan kami bawakan adalah yang pertama yaitu penjelasan star skema dari ER diagram pemesanan makanan. Lalu yang kedua adalah penjelasan star skema dari ER diagram pelatihan atlet. Yang ketiga yaitu penjelasan star skema dari ER di bus tour. Lalu yang terakhir ada penjelasan star skema dari World Gym. Oke, yang pertama silakan Alfrida. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang star skema dari ER diagram pemesanan makanan atau food order. Next. Nah, bisa dilihat di ER diagramnya sendiri. Di sini ada tabel pelanggan, tagihan, pelayan, dan juga makanan. Next. Nah, di sini yang pertama kita akan menentukan measurement atau fact-nya, di mana di sini kami mengambil jumlah order dengan tipe data integer. Next. Kemudian kita akan menentukan dimensinya. Nah, dimensi yang pertama di sini adalah kita mengambil dimensi customer untuk analisis jumlah order dari sudut pandang customer. Next. Kemudian yang kedua adalah dimensi waiter atau pelayan, di mana di sini kita bisa mengambil untuk analisis sudut pandang jumlah order dari sisi pelayan. Next. Nah, kemudian yang ketiga di sini kami membuat surrogate key time, di mana di sini kami generate data date sendiri dari tagihan. Jadi kita membuat dimensi baru yaitu time, di mana di sini terdapat hierarki atribut hierarki yaitu ada year, month, dan day. Nah, kemudian selanjutnya adalah dimensi food atau makanan, di mana ini merupakan untuk analisis sudut pandang jumlah order dari sisi makanan, di mana di sini food description adalah NDA, dan terdapat tabel tipe makanan, dan di sini termasuk atribut dari food, di mana kardinalitasnya tadi merupakan one-to-one, di mana setiap makanan hanya memiliki satu tipe. Nah, kemudian selanjutnya adalah dimensi tagihan atau invoice, di mana di sini adalah untuk menganalisis sudut pandang jumlah order dari sisi tagihan, di mana di sini memiliki atribut invoice total atau jumlah keseluruhan, dan juga tax atau pajak. Next. Nah, kemudian untuk melakukan pengolahan sebuah data, kita memerlukan key yang digenerate dari program. Sehingga kita membuat surrogate key di sini dari masing-masing tabel, seperti untuk tabel customer, waiter, invoice, dan food. Dan di mana primary key sebelumnya itu menjadi atribut, sehingga dinamakan natural key. Nah, yang kedua adalah atlet berlatih atau training of athlete. Dan di sini ada IRD dari training atlet tersebut, ada atlet, latihan, cabang olahraga, pelatih pribadi, dan tipe. Nah, yang pertama kita akan mendefinisikan measurement-nya. Di sini kami mendefinisikan tabel fakta pelatihan yang berisi dengan jumlah latihan yang dilakukan oleh atlet. Gitu. Nah, dimensi yang pertama, kami mengambil dimensi atlet untuk menganalisis sudut pandang dari sisi atlet itu sendiri. Nah, berapa jumlah latihan yang dilakukan oleh atlet.
Di sini juga ada date of birth yang merupakan NDA. Nah, yang kedua adalah dimensi dari sudut pandang sisa latihan. Nah, atau jenis latihan lebih tepatnya. Ada latihan ID-nya. Kemudian yang ketiga adalah dimensi dari sisi pelatih atau pelatih pribadi. Nah, di sini juga ada NDA yang ditunjukkan di bagian address atau alamatnya. Nah, realitasnya di data operasional itu hanya memungkinkan, kan tadi ada cabang olahraga ya. Nah, di situ tuh adalah atribut dari atlet ya di sini. Dan kemudian latihan tipenya juga atribut dari latihan. Karena itu kardinalitasnya adalah one-to-one. Kemudian kita juga mendefinisikan dimensi waktu untuk menganalisis datanya itu seiring berjalan waktu, berapa jumlah latihan yang terjadi. Dan hierarkinya ada tahun, bulan, dan hari. Nah, seperti ini hasil akhirnya ada surrogate key-nya juga kita mendefinisikan itu agar lebih cepat dalam melakukan pengqueryan. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu Boostur. Next. Oke, next. Ini adalah ERD dari Boostur. Lalu yang pertama yaitu mendefinisikan measurement atau tabel fakta di sini, yaitu saya menggunakan atau kami menggunakan tabel fakta tour yang di mana jumlah of tour itu akan kami ukur atau jumlah perjalanan. Lalu selanjutnya dimensi yang pertama yaitu dimensi bus. Di sini dimensi bus ini untuk analisis sudut pandang jumlah tur atau jumlah perjalanan dari sisi bus. Nah, tadi kan ada tabel tipe, itu yang memiliki kardinalitas 1 ke 1, tepat 1 ke bus. Nah, di sini tabel tipe tidak bisa digunakan sebagai dimensi, tapi sebagai atribut dari bus. Nah, di sini juga ada NDA, yaitu bus age. Next. Selanjutnya yaitu dimensi staff, yaitu analisis sudut pandang jumlah tur dari sisi staff. Di sini ada NDA juga, yaitu staff salary. Next. Selanjutnya yaitu dimensi customer, yaitu untuk analisis sudut pandang jumlah tur dari sisi customer. Di sini juga ada NDA, yaitu customer address. Next. Selanjutnya yaitu dimensi country untuk analisis sudut pandang jumlah tur dari sisi country. Next. Dan juga ada dimensi time di sini yang merupakan elemen yang cukup penting untuk analisis data operasional karena hampir semua fakta dalam bisnis itu membutuhkan sudut pandang waktu karena performa bisnis itu dapat diharapkan seiring berjalannya waktu. Oke, next. Di sini juga ada dimensi cost yang juga dapat menjadi elemen yang cukup penting untuk analisa data operasional karena fakta dalam bisnis itu bisa membutuhkan sudut pandang biaya untuk melihat keterkaitan biaya dengan performa bisnis. Next. Nah, primary key yang tadi dari data operasional yaitu bus ID, lalu customer ID, ada country ID, dan staff ID itu tidak bisa kami gunakan sebagai primary key di situ dan digantikan dengan adanya surrogate key yaitu bus key, customer key, country key, dan staff key. Oke, selanjutnya yaitu Fitward Gym. Nah, kami mendapatkan data yaitu merupakan yaitu dari ERD Fitward Gym, di mana ERD itu dibentuk dari database operasional dari Fitward Gym. Lalu sumber kedua yaitu data Excel.
Nah, tahap selanjutnya itu menentukan measurement. Nah, di sini tabel fakta yang kami gunakan adalah revenue, yaitu menghitung jumlah dari revenue atau pemasukan dengan tipe integer. Nah, kemudian kami juga mendefinikan dimensi. Yang pertama adalah dari sisi member. Ada member ID dan member name dan member zip. Gitu. Nah, terus kemudian kan tadi juga ada member kategori. Nah, member kategori ini kan terdiri dari customer yang berasal dari luar dan member pribadi individu. Yang dari luar itu adalah dari yang corporate. Jadi kita mengkategorikannya member di dalam situ dan menjadi atribut dari tabel member. Next. Kemudian untuk selanjutnya adalah item. Nah, item di sini itu adalah pemasukan yang didapatkan oleh Fitworld Gym, di mana seperti yang sudah dilihat di skema tadi, terdapat pemasukan dari membership, dari pass, kemudian dari merchandise, dan juga dari special event. Di mana di sini kita membuatnya menjadi item, di mana di sini memiliki item name, item kategori, dan juga item price. Nah, di sini ada dimensi time juga, sama seperti database sebelumnya juga, itu ada hierarki year, month, and day. Dan yang terakhir kita juga mendefinisikan atribut, amount, dan quantity di bagian tabel fakta revenue atau pendapatan. Jadi sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.